Halo para pecinta metal detektor dan pengguna metal detektor. Jumpa lagi dengan Batavia Metal Detektor. Kali ini Batavia ingin membahas tentang siapa sih penemu metal detektor. Kali ini kali ini saya bahas seperti itu ya. Sudah lama juga saya nggak ngebahas atau tidak memposting video. Jadi untuk rekan-rekan pecinta metal detektor, salam jumpa lagi, selalu semangat dimanapun Anda berada, jangan putus asa menggunakan alat metal detektor dimanapun Anda berada, selalu semangat terus. Jangan lupa di subscribe, like, and share channel ini agar terus berkembang dan selalu sharing-sharing terus agar kita bisa menggunakan metal detektor dengan sebaik-baiknya. Oke kawan-kawan, salam bip bip, merdeka. Kisah ini berawal dari para dokter yang sedang menyelamatkan seorang pria yang bernama James Garfield. Dan James Garfield ini adalah Presiden Amerika ke-20 yang tertembak di salah satu stasiun kereta api dan mengalami luka yang cukup parah. Para dokter melakukan operasi tetapi tidak berhasil mengeluarkan peluru yang bersarang di tubuh James Garfield. By the way, James Garfield ini adalah Presiden Amerika ke-20 yang mengalami penembakan pada saat dia akan berkunjung ke suatu tempat di stasiun kereta api. Para dokter pun berusaha menyelamatkan James Garfield ini, tetapi tidak berhasil karena James Garfield ini diketahui itu terkena 2 tembakan, satu menyerempet di bahunya dan kedua mengenai punggungnya, dan pelurunya bersarang diperkirakan bersarang di dekat dengan pankreasnya. Karena tidak keberhasilan itu, keadaan James Garfield pun menjadi kritis. Tetapi hal ini didengar oleh Alexander Graham Bell karena berita penembakan presiden ini juga mengguncang Amerika Serikat ya. Dan Alexander Graham Bell pun menyurati dokter yang sedang menangani si Garfield ini untuk dapat membantu menyelamatkan Garfield yang sedang kritis. Tetapi ternyata dokter-dokter menolak pertolongan dari Bell. Tanpa putus asa, namanya Alexander Graham Bell yang kita tahu adalah seorang penemu, dan banyak banget penemuannya yang kita ketahui adalah telepon ya. Itu menghubungi koneksi-koneksinya yang ada di pemerintahan, dan ternyata disetujui oleh koneksinya itu dan memberitahu dokter itu untuk membiarkan Alexander Graham Bell itu untuk menyelamatkan presiden. Dari penolakan dokter itu dan dari tekanan pemerintah, maka dokter pun menyetujui Alexander Graham Bell untuk membantu untuk menyelamatkan Garfield dari keadaan kritis. Nah, kemudian kemudian Bell pun menciptakan sebuah alat detektor, di mana alat detektor itu dia uji coba terhadap para veteran perang saudara yang terluka, di mana lukanya itu hampir disamakan dengan keadaan Garfield yang sedang kritis. Peluru yang masih bersarang di tubuh para korban-korban luka dideteksi oleh alat detektor ini, dan alat ini berfungsi dengan baik pada saat pengetesan terhadap prajurit perang saudara ini dan berhasil menyelamatkan mereka. Dan kemudian Bell pun menemui para dokter dan langsung membawa alatnya ini untuk langsung dipasang ke Garfield. Setelah dipasangkan di Garfield, yang terjadi adalah
alatnya ini tidak berfungsi dengan baik. Sinyalnya lemah dan statis dan sangat tumpul sekali untuk menemui peluru yang bersarang di tubuhnya Garfield. Dan itulah yang menjadi yang menjadi pertanyaan buat Bell, bahwa pada saat uji coba awal dia dia berhasil dengan baik, tapi setelah dia mencobanya langsung ke Garfield itu tidak berhasil. Lalu Bell pun membawa pulang alat itu untuk dimodifikasi dan diperbaiki. Dengan sinyal tumpul dan statis dan sinyal yang lemah, Bell pun mengujinya lagi. Apa penyebabnya? Sampai sehingga akhirnya Bell menemui bahwa ranjang logam yang ditiduri oleh Garfield ini mengganggu sinyal itu. Ternyata dari logam ada logam lagi, sehingga bunyi untuk mendapatkan pelurunya itu tidak terdeteksi dengan baik. Karena keadaan tubuh Garfield yang sedang kritis dan harus mendapatkan pertolongan, dokter pun memindahkan Garfield ke lokasi yang lain. Dan terdengarlah bahwa pada saat dipindahkan itu dan dalam perawatan, Garfield pun mengembuskan napas terakhirnya. Tapi ini bukan karena dari alat Bell yang Bell ciptakan itu, tapi karena kurangnya higienis dari para dokter. Karena para dokter tidak mencuci tangannya, tidak mencuci alat-alatnya, sehingga terjadilah infeksi di dalam tubuh Garfield, sehingga Garfield pun mengembuskan napas terakhir. Dan yang menurut gue, kenapa si Bell ini tidak mempatenkan penemuannya ini? Karena kan dari awal cerita bahwa Bell sudah mengujinya kepada prajurit perang saudara dan berhasil. Dan itu seharusnya sudah jadi kepuasan sendiri. Tetapi bisa juga karena ini menurut gue ya, bisa juga karena tidak bisa menyelamatkan nyawa James Garfield, sehingga Bell pun merasa bahwa penemuannya itu gagal. Tapi pada tahun 1925, Gerhard Fischer mempatenkan metal detector. Mungkin Gerhard Fischer sudah menemui kelemahan alat Bell, sehingga dia mempatenkan penemuan Bell itu. Tanpa disadari bahwa penemuan Alexander Graham Bell itu dipakai pada saat modern ini, sampai saat modern ini. Dan itu dipakai di industri di seluruh dunia, seperti industri makanan, khususnya pengalengan, terus pakaian, kayu, obat-obatan, ya, untuk mencegah adanya benda-benda asing yang masuk ke dalam hal-hal makanan, pakaian, dan obat-obatan itu, seperti contohnya besi dan segala macam, atau mineral-mineral yang membahayakan tubuh manusia. Itu menurut gue ya. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah kisah ini memuaskan atau tidak? Bila kurang memuaskan, mari kita sharing rame-rame agar gua juga bisa mengetahui apa sih kekurangannya dari cerita ini. Oke kawan-kawan, sampai jumpa, sampai ketemu lagi dengan hal-hal berikutnya lagi di channel Metal Detector Batavia. Sampai jumpa, salam bip bip merdeka.